Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk selalu belajar. Hari ini bulan apa ya anak-anak? Ya, hari ini adalah bulan Ramadan, bulan puasa, bulan penuh berkah. Bagaimana puasa kalian anak-anak? Semoga selalu kuat ya, selalu penuh puasanya. Amin. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Hari ini akan belajar lagi dengan Ustazah Elvi. Sebelumnya kalian persiapkan dulu buku, pena, dan alat tulis kalian. Hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Hari ini kita akan belajar apa saja ya anak-anak? Yang pertama, kita akan belajar mengenai informasi dari fabel. Yang kedua, pencahan sebagai bagian dari kesatuan. Yang ketiga, menggambar imajinasi. Yang keempat, keberagaman ciri tubuh teman di sekolah. Yang kelima, kata sapaan dalam fabel. Yang keenam, peristiwa dalam fabel. Yang ketujuh, keberagaman kegemaran teman di sekolah. Dan yang terakhir yaitu pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Pendamping pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, pendalaman materi. Informasi dari fabel. Fabel merupakan cerita fiksi singkat yang menggunakan hewan sebagai tokohnya. Hewan-hewan dalam fabel memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Untuk mengetahui informasi dalam fabel, kita harus memahami seluruh isi fabel terlebih dahulu. Nah, kita dapat memahami isi fabel dengan cara membaca atau mendengarkan fabel dengan seksama. Informasi yang didapat ditemukan dalam fabel antara lain nama tokoh, karakter tokoh, dan peristiwa yang dialami tokoh. Coba kalian perhatikan buku paket kalian, halaman 49. Ketakutan akibat rasa penasaran. Di sebuah padang rumput, hiduplah ibu belalang, ayah belalang, dan anak belalang. Ayah dan ibu belalang sangat menyayangi anak belalang. Pada suatu hari, anak belalang ingin bermain ke padang rumput seberang. Rumput-rumput di sana kelihatannya lebih segar. Anak belalang pun penasaran ingin mengunjunginya. Namun, ayah belalang melarangnya karena tempat tersebut berbahaya. Anak belalang mengangguk pelan. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya ia penasaran dengan tempat tersebut. Anak belalang pun menyusun rencana untuk pergi diam-diam. Ia mengajak kedua sahabatnya, yaitu Walang Sangit dan Kepik. Pagi-pagi sekali, anak belalang, Walang Sangit, dan Kepik pergi ke halaman rumah sebelah. Setibanya di sana, mereka dikejutkan dengan kemunculan 2 ekor kumbang tanduk besar dan seekor kadal. Wajah mereka tampak tidak ramah. Anak belalang, Walang Sangit, dan Kepik pun ketakutan. Mereka segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, mereka segera menceritakan kejadian tersebut kepada ayah belalang. Mereka meminta maaf dan berjanji untuk selalu mendengarkan nasihat ayahnya. Nah, informasi yang terdapat pada fabel tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tokoh fabel adalah ayah belalang, anak belalang, Walang Sangit, Kepik, kumbang, dan kadal. Yang kedua, anak belalang tidak mematuhi nasihat ayah belalang. Akibatnya, anak belalang
mendapat pengalaman yang menakutkan. Selanjutnya terdapat cerita yang berjudul Persahabatan Gary dan Doni. Yuk kita baca bersama-sama lagi ya anak-anak. Di suatu perkebunan hiduplah seekor kelinci bernama Gary. Gary tinggal bersama adiknya yaitu Lily. Datanglah sekelompok tikus tanah ke perkebunan itu. Mereka membuat lubang di mana-mana. Li, lihatlah perkebunan ini penuh lubang sejak kehadiran tikus tanah, ucap Gary. Iya kak, bagaimana kalau kakak menegur mereka? Ucap Lily. Gary pun menyetujui saran adiknya dan menemui ketua dari kelompok tikus tanah. Maaf tikus tanah, sejak kedatangan kelompok kalian di sini, kondisi perkebunan menjadi rusak. Sebagai penghuni perkebunan ini, kita juga harus menjaga perkebunan, ucap Gary sopan. Maaf Gary, kami tidak berniat merusak kebun. Kami membuat lubang untuk berteduh dari hujan. Ketua tikus tanah menjelaskan tujuan mereka. Nanti aku minta tikus-tikus untuk lebih berhati-hati agar tidak merusak kebun, tambah Doni ketua kelompok tikus tanah. Baiklah kalau begitu, Doni. Nanti aku bantu mencari tempat untukmu membuat lubang agar tidak merusak kebun. Gary menawarkan bantuan. Sejak saat itu, kelompok tikus tanah dan keluarga kelinci berteman baik dan saling membantu. Sekarang yuk kita jawab bersama-sama soal yang ada di bawahnya. Nah, soal yang pertama, di manakah tempat hidup tokoh yang diceritakan dalam fabel? Jawabnya yaitu perkebunan. Yang kedua, siapa yang merusak perkebunan dengan membuat lubang di tanah? Jawabnya tikus tanah. Yang ketiga, apa yang dilakukan Gary saat Doni dan kelompoknya merusak perkebunan? Jawabannya yaitu menegurnya. Dan yang terakhir, yang keempat, apa tanggapan ketua Doni saat Gary menegurnya? Jawabnya yaitu menjelaskan tujuan dan akan lebih berhati-hati agar tidak merusak kebun. Kalian salin ya anak-anak di buku kalian. Selanjutnya, muatan matematika. Pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Pecahan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ingat kembali tentang pecahan. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 3 kue coklat. Setiap kue dipotong dengan cara berikut. 1 kue dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/2 atau setengah. Selanjutnya, 1 kue dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan berapa ya anak-anak? Ya, 1/3 atau 1/3. Selanjutnya, 1 kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/4 atau 1/4. Mudah ya anak-anak? Selanjutnya, muatan SPDP, pendalaman materi. Menggambar imajinasi. Salah satu cara menyampaikan cerita yaitu melalui gambar imajinasi. Perhatikan gambar berikut. Nah, Dedi sedang menggambar mobil. Ia memulainya dengan membuat sketsa mobil. Sketsa adalah gambaran awal yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah gambar utama. Gambar juga dapat diberi warna agar terlihat menarik. Bisa menggunakan spidol, krayon, pensil warna, dan sebagainya.
Sekarang kalian buka buku paket kalian halaman 54. Pendamping pembelajaran 2, muatan PPKN. Pendalaman materi, keberagaman ciri tubuh teman di sekolah. Ciri tubuh dapat dibedakan secara langsung dengan mata. Contoh ciri tubuh yaitu jenis rambut dan tinggi badan. Ciri tubuh kalian dan teman kalian dapat berbeda. Perbedaan ciri tubuh membuat kalian menjadi unik dan istimewa. Kita harus bersyukur atas ciri tubuh kita. Perbedaan ciri tubuh dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, contohnya seperti ini, membantu teman mengambil barang di tempat yang lebih tinggi. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Pendalaman materi, kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan juga dapat dijumpai dalam fabel, yaitu pada kalimat yang diucapkan oleh para tokoh. Contoh, maaf tikus tanah, sebenarnya kami di sini ingin berbicara denganmu, ucap Gary. Selanjutnya, kalian buka buku paket kalian halaman 57. Muatan bahasa Indonesia. Pendalaman materi. Peristiwa dalam fabel. Dalam sebuah fabel terdapat peristiwa yang dialami oleh tokoh. Peristiwa-peristiwa tersebut membuat cerita semakin menarik. Kamu dapat mengetahui peristiwa yang terjadi dengan membaca seksama dari awal hingga akhir. Selanjutnya, muatan PPKN. Pendalaman materi, keberagaman kegemaran teman di sekolah. Setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan juga berbeda. Saat di kelas, kalian harus menggunakan waktu kalian untuk belajar. Saat istirahat, dapat kalian gunakan untuk bermain. Salah satunya adalah membaca buku di perpustakaan. Saat jam istirahat di sekolah, kalian tidak dapat memaksakan teman untuk melakukan kegiatan yang sama denganmu. Kalian harus menghargai jika ada teman yang berbeda kegemaran dengan kalian. Sekarang yuk kita bahas bersama-sama soal yang ada di bawahnya. Nah, soal nomor 1, isilah dengan jawaban yang tepat. Poin A, waktu bermain di sekolah dilakukan saat jam istirahat. Poin B, tempat untuk meminjam buku di sekolah adalah perpustakaan. Poin C, sikap kita jika ada teman yang memiliki kegemaran yang berbeda dengan kita adalah menghargai. Nah, untuk nomor 2, kalian bebas menulisnya ya anak-anak. Kalian bisa menanyakan dengan adik kalian, dengan teman kalian di rumah. Nah, di sini Ustazah memberikan contoh kegemaran yang berbeda. Yang satunya bermain saat jam istirahat, saat sekolah, dan yang satunya membaca di perpustakaan. Nah, sikap kalian jika ada perbedaan seperti itu, yaitu tetap menghargainya. Soal nomor 3, bagaimana sikapmu jika ada teman di sekolah yang mengajakmu melakukan kegiatan yang tidak kamu sukai? Jika menolak, harus dengan kalimat yang sopan. Selanjutnya, muatan matematika. Pendalaman materi, pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Ayo kita mengingat kembali cara menentukan pecahan. Kita dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Untuk menentukan bentuk pecahan yang tepat, kita perlu memperhatikan banyak benda dengan seksama. Ayo ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, untuk menentukan penyebut, kita perlu menghitung berapa jumlah benda seluruhnya. Yang kedua, selanjutnya pembilang ditentukan dengan banyak bagian benda yang dimaksud. Nah, perhatikan contoh berikut. Ada 3 buku, 1 diantaranya diletakkan berdiri. Banyak buku yang berdiri dari 3 buku tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3.
Selanjutnya kita bahas bersama-sama ya soal yang ada di bawahnya. Ibu membeli beberapa penggaris, buku, dan alat tulis. Soal nomor 1. Ibu memberikan 1 penggaris kepada Fitri. Banyak penggaris untuk Fitri dari semua penggaris yang dibeli ibu dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 karena penggarisnya di situ ada 2. Nah, sedangkan ibu memberi 1 penggaris kepada Fitri. 1/2 bisa dibaca dengan setengah. Nomor 2. Banyak buku yang tebal dari semua buku dapat dinyatakan dengan pecahan berapa ya anak-anak? Di situ bukunya ada 3, yang tebal ada 1. Jadi bentuk pecahannya yaitu 1/3. Nomor 3. Banyak pulpen dari semua alat tulis dapat dinyatakan dengan pecahan berapa ya anak-anak? Ya, 1/4. Nah, mudah bukan? Kalian pelajari anak-anak di rumah. Sekian pembelajaran dari Ustazah Elvi. Hayya bina nahtatim darsana bi qiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.